kita kita bahas tentang materi ini. Ini mungkin akan sebentar, jadi tolong kamu persiapkan laptopnya. Nanti setelah pematerian ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang cara coding atau penggunaan dari SP32 ya. Sebelumnya kalau kelas ini sudah punya kelompok belum? Kenapa Pak? Udah dibagi kelompok belum? Belum Pak. Belum kan? Belum ya? Ada berapa orang jumlahnya? Sekitar 50-an Pak. 50. 50, 40. Ya sekitar segitu Pak. Ah, ah. Ya kalau 50, nanti tolong kamu bikin 10 kelompok ya. Udah Pak kelompok yang pas minggu kemarin Pak, yang offline. Ah, udah ya? Udah Pak, udah yang kemarin itu, yang nulis di kertas. Ada berapa, ada berapa kelompok? Berapa ya? Sebentar Pak. 10 Pak. 10 ya? Oke, kalau Ada yang 5, eh oke oke. ada juga yang Boleh 4. boleh. Mhm. Nah, nanti kita akan buat satu project ya masing-masing kelompok. Soalnya eh bagi kamu yang terpilih kelompoknya, nanti ini kamu nanti saingannya sama semua kelas ya. Jadi nanti ada dua kelompok yang oke tentang proyeknya. Nanti akan saya eh, berikan kartu khusus untuk konferensi internasional. Ya, itu ya. Nanti biayanya dari siapa? Dari kau, saya lah, tenang ya. Oke, semuanya tolong perhatikan dulu. Ini ada beberapa poin penting yang harus kamu perhatikan. Di sini ada kesalahan pengukuran. Nah, kenapa ini penting? Karena ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Ini. Jadi pada umumnya ketika kamu melakukan atau melaksanakan pengukuran itu selalu menghasilkan hasil ukur yang sebetulnya nilainya suka berubah-ubah atau berbeda-beda ya. Contohnya misal ketika kamu mengukur tegangan listrik PLN ya. Nah, kalau kamu punya multitester atau avometer, nah kamu cek di situ. Dia nilainya bisa 220 volt pas atau kadang kamu juga bisa mendapatkan nilai 225 atau kadang juga kamu bisa mendapatkan nilai 221 gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya melakukan tiga pengukuran ini, nilai ukur yang betul berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? 220 Pak. Kenapa jadi 220? Eh, karena biasanya kalau kayak pengukuran tuh pasti kayak idealnya dapatnya di 220 Pak. Oh gitu. Oke oke. Terima kasih. Andika ya. Kamu saya catat namanya ya. Andika. Wait wait wait, wait. Oke, Andika sudah saya catat. Besok kamu lulus dah. Nah, kalau kamu melakukan pengukuran dan ternyata memang banyak nilainya, maka yang harus kamu lakukan adalah menjumlahkannya, lalu membaginya dengan jumlah aktivitas yang kamu lakukan ya. Jadi ibaratnya ini adalah rata-rata yang harus kamu lakukan. Nah, tapi kasus yang lain, misalkan kamu sudah mengukur 220 volt, lalu kemudian kamu mengukur 221. Terus ya, yang ini 225 misalkan. Mirip sama yang tadi. Cuma pada pengukuran keempat, kamu mendapatkan nilai 271 ribu volt misalkan. Nah, gimana tuh?
Kira-kira berapa nih? Tegangan yang sebenarnya berapa kira-kira? Nah, kalau kamu misalkan mendapatkan nilai pengukuran seperti ini, maka hal yang harus kamu lakukan adalah membuang nilai yang paling besar ini, itu ya. Kemudian mengklasifikasikannya menjadi anomali. Anomali. Nah, kenapa anomali? Karena tegangan tidak mungkin seperti ini, gitu. Ini akan terjadi ketika ada peristiwa eksternal yang bisa menyebabkan tegangan seperti itu. Contohnya apa? Ada inrush atau ada eh, tegangan kejut atau ada surja petir gitu. Nah, ini hal yang seperti ini bisa menjadikan tegangan bersifat anomali. Terus kemudian kamu harus ngitung yang mana? Kamu harus menghitung nilai yang sesuai atau mendekati dengan nilai tegangan yang sebenarnya. Maka kamu bisa merata-ratakan ini ya, gitu. Lalu kemudian apa pentingnya mengkaji kesalahan pengukuran? Nah, ini ada globe di sini. Ini khusus untuk kamu yang memang percaya dengan bumi itu berbentuk bulat ya, atau globe. Nah, kecepatan rotasi bumi itu diinformasikan bahwa nilainya adalah 110.000 kilometer per jam. Nah, kalau kamu punya satelit di sini, misalkan satelit, gambar satelit kayak gimana ya? Ini kali ya. Nah, ketika kamu punya satelit dan dia diletakkan untuk atau ditugaskan untuk ikut berotasi dengan bumi, maka ketika kecepatan rotasinya kurang, misalkan katakanlah ini adalah 100 misalkan ya, 100.000 kilometer per jam, maka yang akan terjadi pada satelit ini akan jatuh ke bumi ya. Kalau seandainya lebih, ini adalah misalkan 112 kilometer per jam, maka dia akan terpelanting namanya ya dari rotasi bumi. Inilah yang kemudian mengakibatkan kita harus eh, teliti sekali dalam mengukur, terutama dalam aktivitas mengukur sesuatu parameter ya. Contohnya tegangan, arus, daya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang telah diklasifikasikan ini terkait dengan kesalahan. Di sini disebutkan ada kesalahan tetap. Nah, kesalahan tetap itu yang pertama ada kesalahan kalibrasi. Nah, kalau kamu cari ini kalibrasi sebetulnya apa ya? Yang dense itu bukan, itu asimilibrasi ya. Itu kali ya. Nah, kalau kalibrasi ini disebut dengan suatu eh, perbandingan antara nilai suatu alat ukur dengan nilai standarnya ya. Jadi dalam aktivitas kalibrasi ini kamu bisa membandingkan alat yang kamu gunakan dengan standar yang berlaku. Contoh, tegangan itu misalkan tegangan PLN itu 220 volt. Nah, kamu harus cek kira-kira dengan alat ukur yang standar terstandarisasi itu nilainya betul nggak segitu. Maka alat ukur kamu harus disesuaikan dengan alat yang sudah terstandarisasi itu ya. Nah, ternyata pada proses kalibrasi juga itu terjadi kesalahan. Sehingga kesalahan dalam proses kalibrasi ini akan mempengaruhi pengukuran dengan alat ukur yang kamu gunakan, gitu ya. Lalu kemudian ada human error. Nah, pada penjelasan ini, human error itu dia bisa terjadi, itu diakibatkan oleh seseorang yang belum terlalu mahir dalam menggunakan alat ukur. Jadi, ketika ada alat ukur ataupun pengukuran atau nilainya salah, maka kamu bisa mengidentifikasi tuh kesalahan nilai ukurnya, bisa dari human error atau bukan. Kalau dia belum mahir dalam menggunakan alat ukur, maka bisa saja terjadi itu merupakan human error ya. Ada yang selanjutnya adalah experimental error. Nah, experimental error ini biasanya terjadi pada seseorang yang masih belum memahami cara kerja alat ukur dan karakteristiknya. Contoh, jadi
Di sini ada alat ukur analog ya. Alat ukur analog ini, ketika kamu menggunakan alat ukur ini, maka harus kamu tempatkan secara horizontal ya. Jadi harus sejajar dengan tanah gitu, atau meja, atau permukaan meja. Nah, kalau kamu berdirikan, maka itu akan mempengaruhi kinerja dari alat ukur ini. Sehingga kalau kamu melihat ada seseorang yang mengukur besaran tegangan listrik atau arus listrik dengan posisi diberdirikan, maka sudah pasti nilainya akan mendekati nilai yang kurang tepat. Nah, tanda atau ciri tersebut merupakan tanda kesalahan dengan kategori experimental error ya. Lalu selanjutnya ada kesalahan teknis. Nah, kesalahan teknis ini terjadi ketika sudah melakukan pengukuran, sudah betul, alat ditempatkan di tempat yang seharusnya, caranya juga sudah betul, tapi ternyata ketika melakukan pengukuran ini belum mendapatkan hasil yang sesuai, maka kamu bisa memperhatikan di alat tersebut terjadi kesalahan teknis. Salah satu yang sering terjadi ini pada probe ini ya. Biasa di dalam probe ini tuh dia kadang suka terjadi pemutusan konduktor ya. Jadi di sini karena serabut ya, kan dia biasanya copot. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi dari hasil pengukuran yang kamu lakukan. Nah, selanjutnya adalah kesalahan statistik, di mana ketika kamu melakukan pengukuran, contohnya gini ya, harusnya kayak gini, lurus, oh enggak ya, bergelombang. Cuma ada kadang di menit-menit tertentu dan di jam tertentu ini ada muncul gelombang tertentu gitu. Nah, ketika kamu analisis, ini kan sulit ya, kira-kira gelombang apa nih? Nah, ini sesuai dengan hal. Oh, ini hasil pengukuran saya waktu nge-lab ya. Jadi ada gelombang kayak gini. Nah, kalau kamu perhatikan dan belum tahu jawabannya seperti apa ya, karena ini pakai sensor antena, sehingga kesalahan statistik ini kadang sering terjadi ya. Nah, itu tadi tentang kesalahan tetap pada kegiatan pengukuran. Nah, sekarang kesalahan selanjutnya adalah illegitimate error. Nah, kalau misalnya kamu mengukur suatu daya, dan daya itu dihasilkan dari hasil perhitungan, maka kamu harus perhatikan. Misal gini, untuk mendapatkan nilai daya ketika tegangannya 3 dan arusnya adalah 10 ampere, maka dayanya berapa? Ada yang bisa tidak? Ketika ada 3 volt dan arusnya 10 ampere, berapa kira-kira dayanya? 30 Pak. 30 Pak. Tuh, cerdas sekali tiga memang puluh Pak. kelas ini. Ya, oke. Ada lagi, ayo 30 lagi, ayo, ayo, ayo. Tuh ya, betul. Ini saya suka sekali dengan kelas ini ya. Nah, ini satuannya apa? Watt Pak, Watt. Nah, mantap. Ini bukan kepala banteng ya. Ini watt maksudnya. Watt. Ah, gitu. Mana nulis watt? Ada i-nya? Enggak ada ya. Enggak ada i. Ini watt. Ini bukan i ya. Watt. Nah, kalau kamu salah dalam proses perhitungan atau pembacaan skala salah satu aja dari alat ini, maka itu bisa disebut dengan conventional error. Lalu kemudian ada kesalahan yang selanjutnya itu adalah chaotic error ya. Nah, ini ketika gelombang yang seharusnya ada ini dibumbui dengan gelombang yang tiba-tiba ada. Nah, seperti ini ya. Kecil sekali seperti rambut-rambut halus ya. Nah, nah ini harusnya tidak ada. Nah, ini karena beberapa kondisi waktu itu memang ketika kita melakukan pengukuran ini kondisinya ada hujan dan berpetir ya. Jadi mungkin tegangannya bisa sampai mempengaruhi sinyal antena tadi ya. Nah, ini bisa menyebabkan pengukuran itu dihasilkan dari beberapa keadaan dan kondisi. Lalu kemudian kalau kamu punya satu
eh, mesin listrik. Di sini ada mesin listrik ya, ada motor listrik. Misal dalam template ini nilai RPM-nya 600. Kemudian alat ukur ini, ingat ya, ini bacanya tacho ya, tachometer. Alat ukur untuk mengukur eh, kecepatan suatu benda ataupun rotasi. Maka ketika kamu tancapkan tacho ini ke sini ya, terbaca RPM dalam tacho itu adalah 507,8. Sehingga kamu bisa melakukan perhitungan tentang deviasinya atau selisihnya sehingga didapatkan deviasinya 92,2. Ini adalah selisih dari nilai template atau RPM dari motornya, kemudian dikurangi dengan nilai pembacaan menggunakan tachometer. Nah, kemudian limiting errornya berapa? Limiting errornya didapatkan dari persentase, tadi 92,2 per 600, ini bukan 5.090, ini 600 ya, dikali dengan 100% sehingga limiting errornya adalah 15,4%. Lalu kemudian akurasinya berapa? Akurasinya adalah 100% dikurangi dengan persen dari limiting error. Tadi kan 15,4 ya. Sehingga didapatkan nilai akurasinya 84,6%. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kamu siapkan eh, laptopnya. Kamu siapkan laptopnya, kita akan belajar tentang tachometer. Sorry, tentang SP32 ya. Sudah dibuka situsnya? Ini masih pada on monitor nggak nih? Mohon maaf, Pak, situsnya yang mana, Pak? Situsnya bentar. Ah, nah ini situsnya Walkme ya. Ini saya akan cepet aja. Sudah terlihat situsnya? Udah, Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Kamu silakan buka situs walkme.com. Memang rada-rada familiar didengar ya ini situsnya. Lalu kamu kemudian pilih SP32. Nah, dalam SP32 ini kan banyak banget tuh. Kamu pilih yang starter template. Lalu kemudian pilih yang SP32. Nah, di sini kamu bisa lihat ada sebelah kanan itu ada wiringnya. Lalu kemudian sebelah kiri adalah ada code-nya. Kamu bisa hapus yang ini. Kemudian kamu hapus yang ini. Nah, oke. Nah, SP32 yang kamu lihat di sini, mana nih gedenya? Nah, yang kamu lihat di sini ada pin-pinnya di sini ada GND, ada pinnya biasanya ada SP32, SP21, SP19. Nah, itu adalah pinnya. Pada kondisi ini kamu silakan masukkan breadboard-nya, breadboard. Nah, ini project ini nanti bisa kamu gunakan untuk project akhir yang nanti akan dilaksanakan di pertemuan terakhir ya. Nanti pas pertemuan 8 karena kamu akan UTS dan UTS itu adalah hanya penambah nilai ya. Jadi nanti kamu akan presentasi project kamu di pertemuan ke-7 ya. Nah, ini akan saya bantu untuk mengenal tentang SP32 ini ya. Jadi misalnya kamu tambahkan LED di sini. Oke. Lalu kamu tambahkan resistor. Nah, ini kamu resistornya pilih 210. Kemudian ini kamu pilih on. Nah, gitu ya. Lalu kamu balikan seperti ini. Sekarang kamu pasang di sini. Nah, oke. Nah, dari sini kamu silakan pasang ke ground. Groundnya ada di terserah. Nah, ini saya pasang di sini ya. Oke. Nah, di ground di sini juga bisa. Kemudian di ground yang penting ada groundnya ya. Nah, kemudian dari lampu ini atau LED
kita pasangkan ke pinnya. Nah, saya pilih pin yang 14. Nah, setelah itu kamu silakan kenalkan tentang LED-nya ini ya. Jadi di sini kamu silakan gunakan define spasi. Pin yang kamu tadi gunakan yang mana? Yang 14 ya. Nah, kemudian kamu silakan kasih nama perintahnya itu. Misalkan di sini kan LED kan mengeluarkan cahaya, cahaya merah bersinar. Seperti terdengar familiar ya. Bersinar, kemudian ada logo merahnya. Wah, seperti menanduk misal enggak ya. Nah, jadi kamu bisa tangkap atau bisa eh, tahu maksud dari apa yang sudah saya tadi jelaskan bahwa kamu bisa menamakan ini dengan betul sekali. Nur ya, cahaya. Nah, oke. Kamu bisa kasih nama Nur di sini. Kemudian tadi pinnya berapa? 14. 14. Oke, sudah. Kalau sudah, kamu silakan langsung ke void setup. Nah, di sini kamu kenalkan kepada eh, program mikroprosesornya bahwa si Nur ini, kamu gunakan pin mode di situ. Nur ini adalah output ya. Nah, gitu. Nah, nanti kemudian pada void setup ini dia akan membaca sekali ketika SP32 ini dinyalakan, maka dia sudah mengenali bahwa si Nur ini ternyata output gitu ya. Lalu kemudian nyala ini gimana? Pakai sistem penyalaan secara microcontroller lah tentunya ya. Di sini di void loop kamu silakan ketikkan digital right. Nah, pencet nurnya, koma, high ya gitu. Kamu kasih delay. Delay ini adalah waktu di mana LED ini menyala. Di sini satunya milisecond ya. Jadi saya kasih 500 di sini milisecond. Artinya dia setengah detik lah. Kemudian setelah si nur ini menyala, maka kamu matikan juga si nur ini ya. Nah, kemudian untuk matikan adalah kalau kasih delay deh. Matinya nanti mau berapa lama? Sampai hari kiamat? Jangan, kelamaan ya. Kayaknya 500 miliseconds. Nah, setelah ini beres, kamu tinggal klik start the simulation ya. Mudah-mudahan oke nih. Waduh, ini build servernya busy ya. Nah, ini karena ini servernya lama ya, build servernya loadnya lama, banyak yang menggunakan ya mungkin kamu bisa menunggu ini sampai akhir tahun lah ya. Nah, silakan kamu coba. Ada yang kamu kamu tanya? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kamu nanti ikuti. Nah, kemudian tugas dari kamu, ini tugas per kelompok ya. Tugas per kelompoknya itu adalah menyalakan 3 LED. Oke, tugasnya ini mana ya? Grup kamu tuh yang mana nih? Tugasnya adalah tiap kelompok membuat buku tentang kesalahan ukuran. Terus yang kedua adalah membuat menyalakan 3 LED seperti. Oke, itu tugasnya ya. Jadi tugas kamu adalah
membuat poin-poin tentang kesalahan pengukuran. Yang kedua adalah menyalakan LED dan tiga LED seperti traffic light. Nah, nanti kamu screenshot ya, seperti dari mulai program kayak gini nih, sampai ke wiringnya ya. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Cukup jelas tugasnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Ri? Masuknya traffic light tuh gimana, Pak? Maksudnya merahnya berapa detik, terus oranye berapa detik, terus hijaunya berapa detik atau bagaimana, Pak? Pak, samain aja 500 boleh, 400 boleh, 2,5 boleh. Yang penting satu kelompok itu sama nilainya. Jadi misalkan kamu kelompok berapa Ri? Atau Ri, kelompok Yabes, Pak? ya bes. Kelompok berapa tuh ya bes ya? Misalkan kelompok kelompok tiga lah ya. Nah, misalkan kelompok tiga, satu kelompok itu misalkan ada empat orang. Nah, si empat orang ini bikin proyeknya sama. Jadi bikin tiga lampu dan dinyalakan seperti traffic light. Artinya merah, kuning, biru ya. Hijau, guys, bukan biru. Kalau biru mah merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, jadi merah, kuning, hijau. Lalu kemudian kasih delay itu merah misalkan nyalanya berapa lama, kuning berapa lama, kemudian yang hijau berapa lama. Nah, itu bebas tergantung kesepakatan kelompok kamu masing-masing. Mau nyalanya 3 hari juga gak apa-apa. Jadi yang penting kamu screenshot codingannya ya. Jadi nanti dari codingannya itu bisa saya baca. Ini kamu mau berapa lama nih? Nyala merahnya, kuningnya atau biru gitu. Gitu, Ri. Itu dibebasin, Ri. Baik, Pak. Terima kasih. Paham, paham? Ah, sip, sip. Paham, Pak. Ada yang, ada yang mau nanya lagi? Pak, saya izin nanya Pak. Gimana, Dav? Nama saya Muhammad Kadevi. Ini Hmm, gimana, emang Mas? nunggunya sampai akhir tahun Pak. Terus nggak ada alternatif lain Pak untuk selain Ya, menggunakan ada. Woku ini. Selain menggunakan Woki, ada sih banyak sih alternatif yang lain. Cuma ini kalau servernya ini aja sih, merah ya. Jadi kadang kalau kamu nyoba pagi-pagi tuh, hijau tuh biasanya. Atau kalau kamu mau coba jam 1 malam gitu. Enggak juga ya. Biasanya kalau pagi tuh jam 8, jam 9 sih oke. Mungkin ini banyak yang menggunakan juga sih. Paling Nah, untuk dibatasi alternatif lainnya apa? 160 detik apa ya? Kalau 160 detik kamu gagal, dia bakal tadi kayak tadi nawarin kamu buat beli gitu. Tapi ya kalau masih busy, kamu bisa coba besok pagi. Gitu, Dav. Untuk apa alternatif lain selain Woku ini ada nggak Pak? Ada di situs apa ya? Apa Pak? Tapi saya nggak pernah pakai Oki karena saya punya aslinya sih. Saya ada apa nih? Ada MCU, ada SP32, ada Raspi 4. Yang mana ya? Mahal-mahal tuh Pak. Gitu ya. Jadi mau yang mana, Dav? Jadi pakai yang Woki aja lah ya, biar enak. Soalnya Woki itu mudah sih. Kelihatan wiringnya sama kelihatan codingnya. Gitu ya. Nah, kamu sabar-sabar aja. Mungkin beberapa jam lagi ini sudah oke sih. Biasanya dia full itu kalau malam sama duhur sekitar jam 11 sampai jam 1. Nah, ini tugasnya eh dikumpul besok ya Pak, jam
12 apa? Gimana Izin dah? Pak, Hmm, sebuah keajaiban. Ini kalau udah kayak gini gimana Pak? Lampunya udah nyala. nyala kedip-kedip nggak? Saya kedip-kedip Pak. Boleh izin ini Kamu. nggak Pak? Share video. Ini mau share video atau mau flexing nih? Eits. Kenapa kamu curang amat ini yang saya masih server di sini. Karena di sini tuh tempatnya nyaman. Wah, kamu bilang tempat saya nggak nyaman. Enggak, bukan gitu Pak. Pamernya asli, Pak. Tapi Pamernya asli. saya izin ya Pak, biar Hmm. ini udah benar atau belum. Iya ya, bisa. Kamu bisa share nggak? Mana mana? Kamu. Bisa banget Coba dah share, coba share share. Pak. Iya sob. Ini kita lagi rame-rame Pak. Wih, wih, kamu anak malam ini. Yoi, kita anak kampus banget. Parah. Benar-benar. Parah Maaf Pak. banget kamu. Iya iya boleh boleh. Mana coba klip-klip nggak? Ini Pak. Klip-klip. Lihatin itunya. Nah, oke sip sip. Udah itu udah berhasil. Gokil nggak Pak? Mantep lah. Eh. WhatsAppnya apa tuh? Itu ini. Shirley siapa Shirley? Eh. Aduh, aduh, bahaya sih ini. Silakan deh. Nih, sahabat nih kedip-kedipnya nih Pak, kedipnya Pak. Iya iya iya. Oke. Mantap kan Pak? Sebuah sip sip. Oke betul ya. Gitu ya. Ya kurang Eh, lebih kayak yang Kadafi kasih lihat lah itu. Itu jadi tugas kamu nanti bikin 3 lampu seperti traffic light ya. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita akhiri kampus ini? Jangan. Akhiri perkuliahan ini. Nah, cukup ya. Deadline-nya Nanti kapan, kalau Pak? deadline-nya besok, besok jam 12. Kamu jangan ditelat-telatin servernya nanti bisa tutup. Isi besok nanti hari kiamat kan repot. Kamu belum ngerjain tugas kan. Kalau beres malam ini. Kalau beres besok, besok. Batasnya jam 12 siang ya. Nah, pertanyaan lagi. Cukup sepertinya ya. Nanti kalau ada mau lihat demonya seperti apa, kamu bisa lihat yang Davi itu ya. Kak Davi. Oke semuanya. eh saya rasa cukup ya. Ini ada 41 orang. Ini hadir semua nggak? Oh, ada 41. Oke, oke, oke. Kita cara ngelepas pinnya gimana ya?